RFM 94 Mojokerto, tidak ada jalan singkat menuju sebuah kemenangan. Oke Sobat RFM, sekarang saya sudah bersama-sama dengan Mbak Christine dan juga Dokter Prima dari Rumah Sakit Gatul seperti yang sudah saya bilang tadi ya. Kalau hari Selasa ini kita aktif kembali ngobrol soal kesehatan bersama dengan teman-teman dari Rumah Sakit Gatul. Oke Sobat RFM, tadi saya juga sudah bilang bahwa pagi hari ini kita akan mengangkat tema seputar jantung koroner. Nah kira-kira jantung koroner ini apa sih Sobat R? Apakah indikasinya juga seperti apa kalau kita terkena jantung koroner ya? Kalau biasanya ketemu sama orang cakep terus deg-degan, apakah itu juga termasuk jantung koroner? Terus ono tonggoe tuku mobil Alphard terus deg-degan itu apakah juga termasuk jantung koroner? Kok koyo penyakitku kabeh ku mang ya. Oke deh, untuk lebih lengkapnya langsung aja saya sapa dulu ya untuk tamu kita pagi hari ini. Halo, selamat pagi Dokter Prima. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Kabarnya baik ya, Dok ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Baru pertama kali ini ya, Dok ya ke sini? Ya, baru pertama kali. Oke. Ya, ini masih dalam suasana lebaran juga, minal aidin wal faizin deh ya. Ya, sama-sama. Sangunya mana, Dok? Loh. Biasanya kan gitu ya. Oke, kalau Mbak Christine, halo, bagaimana kabar? Sehat juga ya. Habis libur juga beberapa hari yang lalu ya. Fresh Mbak rasanya. Fresh ya. Betul. Kemana ininya mudiknya? Saya ke Jember Mbak. Oh ya ke Jember ya. Ya ada fotonya itu ya. Oke, selamat datang kembali di RFM. Ya, terima Oke, kasih. Dokter Prima, kita ngobrolin soal jantung koroner, betul ya Dok Ya, ya? ya, oke. Nah sebenarnya apa sih Dok jantung koroner itu? Atau Ya. memang penyakit jantung itu ada berapa macam sih? Iya. Gitu. Monggo. Jadi gini, untuk penyakit jantung ya, kalau masyarakat biasanya kan seringkali banyak istilah-istilah awam ya untuk menyebut penyakit jantung ini. Biasanya disebut sebagai angin duduk ya, Wow, atau itu. seperti masuk angin. Nah, itu juga bisa masuk kategori penyakit jantung koroner. Nah, jadi kalau jantung koroner itu adalah penyakit yang diakibatkan karena adanya sumbatan, ya, sumbatan di pembuluh darah yang itu memberikan masukan oksigen ke jantung itu sendiri. Nah, sehingga jantungnya akhirnya kekurangan oksigen dan akhirnya fungsi jantung itu sendiri terganggu. Nah, gitu ya. jadi seperti itu. Jadi ada penyumbatan pembuluh intinya darah. penyumbatan pembuluh darah jantung. Nah, itu. Sehingga kalau kita ibaratkan pembuluh darah itu seperti pipa, maka penyebabnya adalah kerak-kerak yang ada di pipa itu. Oke, jadi nggak bisa langsung masuk ke jantung Iya, gitu ya. itu. Jadi oksigen. aliran darah yang menuju ke jantung itu terganggu akibat adanya plak-plak pembuluh darah tadi itu. Oh gitu ya Dok ya. Iya. Nah untuk apa kalau sudah ketahuan ada plak-plak di pembuluh darah seperti Iya. itu, tindakan yang biasanya dilakukan apa nih Dok? Jadi sebenarnya sebelum ke situ, ini kan ada faktor-faktor resiko ya Iya, namanya ya untuk orang terkena penyakit jantung koroner ini. Nah, faktor resiko yang paling banyak ini ya, dan ini sebenarnya bisa diubah atau dimodifikasi namanya, adalah yang pertama kebiasaan merokok. Nah, kebiasaan merokok ya. Jadi karena merokok ini berbahaya sekali, kenapa? Karena bisa merusak pembuluh darah tadi itu. Sehingga terjadi plak-plak penumpukan plak lemak di situ. Oh Nah, gitu itu ya. Jadi merokok, kemudian berikutnya adalah kurangnya aktivitas olahraga, ya. Kemudian kadar lemak atau kolesterol darah yang tinggi. Gak enak saya. Ini ya. Ini terkait makanan kalau ini. Yang punya kadar Pola lemak makan. banyak ya. Jadi ketika kadar kolesterol darah itu tinggi, ini juga meningkatkan kemungkinan terjadinya plak-plak pembuluh darah tadi itu. Gitu ya Dok ya. Iya, jadi diantaranya itu, kemudian berikutnya ada hipertensi ya, atau darah tinggi, kadar gula dalam darah yang tinggi, diabetes, ya, Itu juga sakit nanti diabetes. bisa menyebabkan jantung Iya, koroner juga ya. intinya adalah rusaknya pembuluh darah, Oh, sehingga terjadi plak, penumpukan plak di situ. bisa ya. jadi orang kena jantung koroner ini nanti komplikasi dong Dok. Oh bisa, Iya. sehingga sebenarnya semua faktor resiko tadi itu tidak hanya ke penyakit jantung sebenarnya, bisa ke yang lain. Karena kan yang terkena pembuluh darah. Kalau ke otak berarti kena stroke ya. Kalau ke pembuluh darah ginjal berarti ginjalnya yang rusak dan seterusnya. Nah itu, sehingga gitu ya. komplikasinya banyak. Berarti kalau jantung koroner yang ini yang tersumbat adalah yang ke Pembuluh jantungnya. darah yang ke jantung. Ya, kalau yang Oh, tersumbat kayak yang gitu ke ya. otak berarti stroke. Oh, stroke Nah, ya. seperti itu. Oke. Iya. Jadi pembuluh darah ini sangat penting sekali Sangat ya penting Dok sekali. ya. Kesehatan pembuluh darah itu sangat penting sekali. Oke. Kalau untuk faktor keturunan ini enggak Lah ini. termasuk pencetus Iya. dari jantung koroner enggak? Jadi untuk jantung koroner memang ada faktor keturunan, Oh, ya. Tapi bisa bukan ya? berarti diturunkan ya. Artinya
faktor risiko ya ketika orang itu mempunyai orang tua yang dulunya pernah terkena penyakit jantung koroner di bawah usia 50 tahun, itu mempunyai faktor risiko lebih tinggi terkena penyakit jantung koroner daripada yang tidak. Yang ini anaknya dok? Dia sendiri. Jadi gitu. Ya, jadi intinya ada faktor keturunan, yakni ketika orang itu punya orang tua yang dulunya pernah riwayat terkena penyakit jantung koroner di bawah usia 50 tahun. Nah, itu mempunyai, menurut penelitian, mempunyai faktor risiko lebih tinggi daripada kebanyakan orang yang tidak. Oke. Gitu. Iya. Memang jantung koroner ini bisa menyerang siapa saja sih dok? Bisa menyerang siapa saja, cuman memang secara statistik itu lebih sering menyerang laki-laki daripada perempuan. Ya. Karena salah satunya mungkin. Jadi emang ini masih apa istilahnya ya? Jadi dikarenakan wanita itu punya ini hormon estrogen. Nah, sehingga hormon estrogen ini mempunyai karakteristik dia melindungi kesehatan pembuluh darah. Nah, namun setelah menopause maka sama resikonya karena gitu hormonnya ya. sudah tidak diproduksi. Berarti pada usia produktif ini jauh ya dari yang namanya jantung koroner ya. Lebih sering laki-laki yang terkena. Jadi ini sebuah keuntungan tersendiri bagi perempuan ya, terhindar dari jantung koroner. Ini termasuk faktor yang tidak bisa dimodifikasi kan. Mau minta hormon estrogen. Nggak bisa ya. Oke dok, tapi dari jenis penyakit jantung sendiri itu sebenarnya ada berapa macam sih dok? Ya sebenarnya banyak macamnya. Jadi penyakit jantung koroner hanya salah satu jenis saja. Ada yang lain, ada yang namanya pembengkakan jantung, jadi jantungnya membesar. Ada yang karena penyakit jantung keturunan, ada yang klepnya bocor dan seterusnya ya. Jadi banyak sebenarnya. Jadi termasuk hipertensi yang lama itu juga bisa menyebabkan kegagalan jantung ya. Artinya fungsi jantungnya berkurang karena jantungnya membesar. Jadi itu. Jadi banyak sebenarnya jenis-jenis penyakit jantung itu ya, dan penyakit jantung koroner hanya salah satu tadi itu. Iya ya, kalau saya lihat dari yang tadi jantung klep tadi dok? Klepnya bocor. Klep bocor. Nah, itu kan sudah memang bawaan ya dok ya. Ada yang bawaan. Tapi kalau jantung koroner kan ada digarai lah istilahnya muncul karena ada digarai. Ada faktornya tadi itu sehingga gitu. memang itulah yang harus kita hindari sebenarnya untuk menjaga kesehatan jantung kita. Oke, ya. Nah itu tadi Sobat R sedikit penjelasan dari Dokter Prima. Nah buat Sobat RFM yang pengen sharing tanya-tanya sama Dokter Prima ini, silakan aja bisa telepon di 3-nya 4 kali 94 ya, atau bisa SMS di 081234599400. Formatnya ketik dulu JM, pagar nama, pagar L atau P, pagar usia, pagar alamat, baru pagar isi pertanyaannya. Oke, kita coba angkat telepon dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Januar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh enak ya. Oke Mas Januar, monggo, ini apa yang mau ditanyakan sama Dokter Prima? Iya, ini kan masalah jantung koroner ya. Betul. Ini untuk semua kaum laki-laki itu kan perokok berat ya. Sebagian ya. Nah, tapi kadang itu orang perokok berat itu sampai hidupnya juga banyak yang usianya ya itu juga perokok. Hidupnya sampai lama gitu maksudnya? Iya, itu juga merokok sampai tua. Nah, yang kedua, halo. Halo. Saya masih di sini. Wanita ya. Malam itu tidur, terus rasa kedinginan, gitu ya. Itu dikabarkan apa akibatnya, apa itu namanya jantung koroner apa jantung lemah? Ini wanita tadi yang tanyakan ya. Wanita kalau malam itu tidur kedinginan terus. Iya, yang aku dowing yang gitu. Itu apakah termasuk salah satu ciri gitu? Iya. Kayak cendeloe lali ditutup iku mang. Makan itu ditutup ta lawang cendeloe iku. Itu ya. Ini anak-anak itu biasa pelakor TV on air jangan gitu. Oh gitu ya. Iya Oke, itu terus aja. Kadang kala itu bicara sama orang itu kadang gemetaran, rasa minder. Apa itu termasuk akibat jantung koroner juga. Aku kadang ngomong bedep kolektor ya gitu kok. Kalau masalah stroke Mbak ini, kalau sudah kena saraf itu apa bisa diobati? Stroke ya? Itu stroke. Teman saya Mbak, dari memang biar mati separuh Mbak, yang CC itu mati ya badannya, juga yang sebelah kirinya itu
berfungsi. Oke. Nah itu kalau bicara juga apa ya, nggak bisa lancar. Nggak lancar gitu tapi ya. terdengar ya. Ya itu aja ya. Itu aja ya. Oke, terima Tanyakan pada kasih. Pak Dokter. Iya. Mbak siapa tadi? Sama Dokter Prima, Oh, Dokter Bima sama? sama Mbak Christine. Oh ya, Mbak. Oke. Ya, minal izin, Bapak izin ya. Iya, sama-sama ya Mas Juga Januar. untuk Non Hana. Nggih, aduh dipanggil non kayak arek nom rek. Ya, sukses selalu aja. Nggih, amin. Itu aja, syukran kasiron. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelihatannya sedikit tapi banyak pertanyaannya tadi saya catat ya di sini. Oke, Dokter Prima langsung aja ya kita jawab pertanyaan dari Mas Januar tadi yang sudah masuk ya. Ini pertanyaannya yang pertama. Ini katanya kalau tadi kan salah satu ini faktor resikonya adalah perokok gitu kan. Nah, ini ada laki-laki perokok berat tapi sampai usia tua itu merokok sampai tua kok ya sehat-sehat aja dong kayak gitu. Ya syukur alhamdulillah kalau gitu ya. Rezeki ini itu Mbak. Ya, jadi begini penjelasannya. Artinya kan tadi faktor resiko ya, bukan penyebab yang pasti. Ya, sehingga kemudian kita katakan itu faktor resiko, bukan penyebab pasti sehingga kalau tiap orang merokok pasti kena jantung koroner, tidak. Tetapi dari statistik ini ya, hitung-hitungan statistik, ternyata orang yang merokok itu mempunyai resiko lebih tinggi untuk terkena penyakit jantung koroner. Ya, lebih tinggi daripada yang tidak merokok. Dan ingat bukan hanya yang merokok ya yang kena risiko, tapi orang di sekitarnya yang tidak merokok tapi juga pasif menghirup. Ya, perokok pasif itu juga sama terkena risiko juga. Kalau dia tiap hari terus terkena asap walaupun dia tidak merokok, sama juga memiliki faktor risiko yang lebih tinggi. Oke. Ya mungkin bisa jadi yang itu tadi karena kondisi tubuhnya memang ini ya. Istilahnya ya alhamdulillah diberikan kesehatan yang luar biasa gitu. Terus tadi katanya ini istrinya kebetulan kalau malam tiba-tiba ngerasa kedinginan gitu. Apakah ini juga merupakan salah satu ciri jantung koroner, Dok? Jadi ini kita bicara terkait dengan bagaimana gejala ya atau tanda-tanda dari penyakit jantung koroner itu ya. Tadi belum kita bahas ya. Jadi sebagian besar orang yang terkena serangan penyakit jantung koroner itu mengeluh nyeri dada. Ya, nyeri dada yang khas yaitu nyeri dada yang di sebelah kiri dan itu sifatnya menjalar. Ya, menjalar sampai ke tangan, sampai ke leher, sampai ke dagu. Ya, itu ciri-ciri khas ya. Jadi sangat sakit sekali dan itu kemudian ada yang kalau masih fase awal, jantung koroner fase awal itu dengan istirahat dia menghilang nyerinya. Ketika aktivitas olahraga, kok sakit jantung, sakit dada, kemudian dia istirahat hilang. Nah itu sudah merupakan tanda awal bahwasannya yang bersangkutan sudah menderita adanya penyumbatan pembuluh darah koroner tadi itu. Ya, sehingga perlu diwaspadai. Kalau tahap selanjutnya setelah aktivitas kemudian sakit dengan istirahat tetap tidak berkurang, tetap sakit. Nah itu berarti sudah tahap berikutnya. Dan yang paling parah adalah ketika terjadi yang dinamakan sebagai serangan jantung akut ya. Jadi itu penyumbatannya total, plek. Nah, gitu ya. Sehingga kemudian sel-sel jantung ini mati ya. Sehingga akhirnya mendapatkan ada gejala yang lain, sesek, keringat dingin ya, muntah-muntah dan seterusnya. Ada berapa stadium istilahnya tingkatannya gitu, Dok? Jadi kalau kita katakan tadi ada 3 ya, gampangannya gitu. Jadi yang pertama kita istilahkan itu angina itu ya. Kalau mungkin ada istilah kedokteran itu angina. Angina ini ada yang stabil, ada yang tidak stabil. Bedanya tadi kalau sudah nyeri dada, istirahat terus kok menghilang, itu anginanya stabil. Itu masih fase awal sumbatan tapi mungkin masih 50%. Ya. Ada yang anginanya tidak stabil, berarti sumbatannya sudah lebih besar, 75% dari lubang pembuluh darah itu. Dan yang terakhir itu namanya infak miokard akut ya, atau penyakit jantung yang serangan mendadak tadi itu. Itu ketika IMA itu ya, ketika sumbatannya 100% atau mendekati 100% sudah mampet jadi gitu ya. Terus lewat mana itu? Nggak bisa. Makanya kita sebut itu fase yang terakhir ketika sel jantung sudah mati, nggak ada pasokan oksigen, nggak ada pasokan nutrisi. Sesak nafas itu biasanya. Akhirnya kerja jantung kan tidak maksimal, tidak optimal karena ada beberapa bagian yang mati sel-selnya, sehingga kemudian adalah terjadi sesak, terjadi tensinya turun, ya keringat dingin dan seterusnya.
Oke, Gitu. oke, kayak gitu ya dok ya. Ya, komplikasi berikutnya. Jadi ada 3 ya cirinya Iya. ya. Oke deh dok, ini ada lagi tadi pertanyaannya yang ketiga ya, bicara soal stroke tadi ya dok ya. Oh, iya. Belum, sebelum ke stroke ya, bicara sama orang kok gemeteran, itu apakah juga Gemeteran. kenapa nih dok? Ya, jadi ini juga tidak, istilahnya bukan gejala yang spesifik ya untuk jantung koroner ya. Artinya kalau cuman gemetaran ini tidak bukan merupakan gejala dari jantung koroner ya. Jadi mungkin banyak hal lah yang Bisa jadi kurang pede juga. Nah, walaupun memang ada penyakit jantung yang gejalanya itu gemeter. Oh ada dok ya. Itu Tapi yang gemeter apanya dulu dok? aritmia. Ya ini dada rasanya dadanya. gemeteran. Jadi detak jantungnya kayaknya Nggak berirama. cepat atau iramanya tidak teratur. Nah, itu adalah sakit jantung tapi yang terkena adalah irama. Nah, karena di jantung itu sendiri ada sistem kelistrikan ya namanya yang kemudian mengontrol detak jantung itu yang bermasalah. Oh, Nah, kayak gitu ya dok iya. ya. Jadi gitu. Oke. Jadi yang gemeter ini jantungnya ya, bukan bibirnya yang gemeter. Terus stroke ya dok ya. Kalau ini kebetulan Mas Januar punya teman stroke, ini kena sarafnya, apakah masih bisa diobati? Ini mati separuh dok, cuma kiri aja yang berfungsi. Iya. Bicaranya juga agak lancar, biasanya agak ini ya, agak Pelo. simetris ya. Iya, simetris. Ini ya mulutnya kayak gitu dok. Iya. Apakah masih bisa diobati? Ya, jadi memang kalau ini kasus stroke ya, lain dengan yang tadi. Jadi kalau kasus stroke memang yang terkena kan saraf ya, sel saraf. Dan sifatnya sel saraf itu beda dengan sel yang lain. Dia itu sangat sulit untuk beregenerasi, artinya menyembuhkan, memulihkan itu sangat sulit. Sehingga memang relatif kalau stroke itu agak sulit untuk kemudian bisa kembali berfungsi 100%. Tetapi kalau diupayakan untuk bisa kembali walaupun tidak 100%, artinya bisa kembali mungkin walaupun tidak 100% ya, tidak lumpuh total, masih bisa diusahakan dengan obat-obatan dan juga dengan fisioterapi. Itu nanti bisa untuk sedikit memulihkan, jadi gitu. Gitu ya, masih Iya. bisa ya dok Masih ya, bisa. berarti ya. Masih bisa dan kemudian juga masih ada harapan juga bisa pulih, jadi gitu ya. Walaupun harapannya juga sedikit, jadi gitu. Karena memang tipikal atau karakteristik sel saraf itu memang lebih sulit untuk sembuh ya daripada sel-sel yang lain. Oke deh, itu tadi Mas Januar ya, jadi masih ada harapan kok ya buat temannya Mas Januar ya. Oke, buat Sobat R yang lainnya silakan aja kalau mungkin ada pertanyaan ya tentang jantung koroner yang mau ditanyakan sama Dokter Prima, silakan aja bisa masuk lewat SMS juga bisa ya di 0812345900. Formatnya ketik dulu JM, pagar nama, pagar L atau P, pagar usia, pagar alamat, baru pagar pertanyaannya apa. Atau bisa langsung telepon di 3-nya 4 kali 94. Lewat Facebook juga silakan ya di RFM Spasi Mojokerto, Twitter di @RFM Mojokerto. Live streaming juga www.rfm94.com ya. Oke dok, kalau sudah terkena yang namanya jantung koroner dok, ini apa yang tadi kan ada tahapannya ada 3 ya kan? Ini bagaimana penanganannya untuk yang mulai dari awal sampai yang sampai sumbatan 100% tadi itu bagaimana dok? Iya. Jadi sebelum ke situ ya mungkin ya. Jadi kan ada orang itu yang masih sehat, ada yang belum terkena penyakit jantung koroner, ada yang sudah. Kalau yang belum terkena penyakit jantung koroner, maka semua hal yang tadi bisa dimodifikasi tadi harus disesuaikan gaya hidupnya. Ya, contoh misalkan makan makanan yang rendah lemak, ya, memperbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan, ya, tidak merokok. Lah itu adalah pola hidup yang harus senantiasa dilakukan, olahraga teratur, itu nanti akan mencegah orang terkena penyakit jantung koroner. Jadi mencegah dulu. Kalaupun kemudian sudah terkena penyakit jantung koroner, lah kalau sudah terkena maka mau tidak mau memang yang tadi tetap dilakukan, ya dietnya, olahraganya, ditambah dengan minum obat pasti. Ya minum obat agar apa? Agar yang tadi pelak-pelak kerak-kerak tadi tidak semakin membesar. Itu ada obat terapi untuk agar istilahnya mencegah agar tidak sampai terjadi serangan akut. Nah, itu ya. Jadi ada obat-obatan yang memang harus itu walaupun dari stadium awal sudah ini ya dok ya, minum obat ya. Sudah minum obat. Jadi ketika sudah ada tanda-tanda nyeri dada, berarti sudah kita katakan orang ini penderita penyakit jantung koroner. Dan mau tidak mau memang harus konsumsi obat untuk mencegah apa sih? Mencegah yang tadi itu sumbatan yang 100% tadi itu. Kalau misalkan sudah hilang nih dok ya, gitu ya kan masih awal gitu kan. Sudah tidak mengkonsumsi obat lagi kah atau masih harus tetap mengkonsumsi obat? Nah, nanti itu gini, itu ada evaluasi ya. Artinya kan
faktor resikonya banyak tadi itu, termasuk kadar kolesterol darah, semuanya harus diperiksa rutin ya, sehingga sampai pada target-target tertentu, sehingga kemudian orang itu dinyatakan memang faktor resikonya sudah rendah. Jadi gitu ya. Tetap kontrol ya. Jadi intinya memeriksakan diri secara rutin untuk melihat misalkan seperti kadar gulanya, tensinya, ya, kadar kolesterolnya, semuanya harus dimonitor. Ya, sehingga tidak sampai meningkatkan risiko untuk terjadinya serangan akut. Oke. Penanganannya antara ini stadium yang awal dengan ini bagaimana, Dok, pengobatannya? Iya. Jadi kalau pengobatan ya, ini kan ada yang sifatnya obat-obatan ya. Ada yang sifatnya kalau memang sudah tadi yang saya katakan sampai menutup total, berarti kan harus diambil sumbatannya. Nah, ini termasuk metode yang invasif namanya kita jadi ada yang namanya kateterisasi jantung. Lah itu adalah dalam rangka untuk menghilangkan sumbatan tadi itu. Ada juga yang kemudian operasi ya, untuk kemudian bypass. Nah, bypass ini kan kayak jalan itu ya. Iya. Kalau jalan yang satu macet di bypass ke yang lain. Nah, kita buatkan jalan bypass sehingga kemudian aliran darah itu bisa kembali lancar. Itu pakai operasi juga. Ya, gitu ya, Dok ya. Bisa ya. Itu bisa. Kalau yang sudah benar-benar udah akut ya, Dok ya. Ya, ada juga yang pakai stand ya, atau ring gitu ya. Itu kan pernah kan masyarakat pasti ini apa bahasanya jalan semuanya ya. Ring kan juga jalan. Ring maksudnya ini stand untuk melebarkan. Nah, jadi di dalam itu dipasang semacam cincin. Nah, untuk melebarkan pembuluh darah yang tadinya tersumbat sebagian. Nah, dilebarkan sehingga intinya menghilangkan sumbatan tadi itu. Ya, memang cara-caranya banyak ya. Iya. Aduh, ini kayak apa? Ini sobat RS saya membayangkan itu nyesek gitu ya. Aduh ya apa ini. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan mulai saat ini adalah untuk menghindari supaya tidak terkena jantung koroner ya gaya hidup sehat itu tadi ya, Dok ya. Makannya juga yang perlu diperhatikan seperti itu ya. Kalau untuk makanan-makanan yang perlu dihindarin apa sih, Dok? Ya memang jadi tadi plak tadi itu sebenarnya yang paling banyak adalah lemak, ya, kolesterol, LDL itu kalau kita lab itu ya ada yang namanya LDL kolesterol dan kolesterol total sama trigliserida. 3 jenis kolesterol ini yang kemudian dinamakan kolesterol jahat. Ini yang bisa masuk ke pembuluh darah menyebabkan plak, ya. Nah, sehingga pola makannya apa ya harus disesuaikan, ya. Maka makanan yang mengandung kolesterol tinggi harus dibatasi. Tidak boleh kemudian di-loss gitu ya. Contohnya gorengan ya, kaldu seperti itu ya. Jadi yang banyak minyak atau santan itu juga termasuk yang mengandung banyak lemak. Itu malah sing gurih-gurih. Sing gurih-gurih, sing enak-enak ya. Yang enak-enak. Iya memang yang enak-enak. Jadi gitu ya. Nah, sehingga kemudian setelah itu maka konsumsi sayur dan buah ini penting sekali karena keduanya adalah sumber antioksidan yang sangat tinggi dan itu menyehatkan bagi pembuluh darah. Ya, jadi itu. Jadi ini yang harus pola makan ya ini ya. Kalau kita dietnya adalah kurangi atau batasi makanan yang banyak mengandung kolesterol atau minyak atau lemak dan perbanyaklah konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, itu Sobat R. Aduh, memang yang enak-enak itu kadangnya gitu ya. Bahaya, Mbak. Bahaya ternyata ya. Apalagi kemarin habis ini lebaran ya. Rendang. Semuanya dimakan, dilahap, opor ayam juga. Itu kan semuanya bersantan juga ya Sobat R ya. Oke deh Sobat RFM, silakan aja mungkin ada pertanyaan ya. Kita ngomongin soal jantung koroner masih bersama dengan Dokter Prima dari Rumah Sakit Gatot. Lagi Sobat RFM, tadi sudah banyak penjelasan dari Dokter Prima tentang jantung koroner. Nah ini Dok, saya juga pengen tahu nih Dok ya, kalau sudah terkena jantung koroner nih, seseorang untuk bisa kembali normal itu butuh waktu berapa lama nih Dok? Untuk apakah juga masih ada harapan untuk kembali normal seperti sedia kala sebelum terkena jantung koroner? Jadi ya ini memang kalau sudah orang itu terdiagnosa ya atau memang sudah dikatakan sebagai penderita penyakit jantung koroner, memang seumur hidup pasti akan mendapatkan obat-obatan. Karena kan memang artinya gini, sudah terbentuk plak ya, sudah terbentuk semacam kerak ya di pembuluh darahnya. Dan ini tidak bisa seperti kalau pipa
pompa air itu kemudian bisa dibersihkan gitu atau nggak diganti bisa ya? gitu ya. Jadi memang Kalau ini bisa, caranya adalah diganti memang aja, iya. dengan mengonsumsi obat-obatan untuk mencegah agar plak tadi tidak semakin membesar atau mencegah plak tadi agar tidak ini pecah ya. Jadi ada yang mengatakan juga biar biar mudah dipahami itu seperti bisul ya, bisul tapi ini ada di dalam pembuluh darah. Jadi kalau kita punya bisul di kulit itu kan kadang suatu waktu bisa pecah ya. Nah, ini yang menyebabkan serangan akut sebenarnya itu. Bisul di pembuluh darah itu kemudian satu saat dia bisa pecah sehingga langsung membentuk gumpalan darah. Nah, langsung kemudian menyumbat pembuluh darah yang ada di jantung tadi itu. Nah, sehingga memang penting sekali memang kalau sudah kalau nggak menderita. pecah nggak ini. Kalau nggak pecah ya nggak akan ini. Tersumbat Walaupun nanti ya. akan lama-kelamaan akan semakin besar kalau tidak ada obat-obatan ya, kalau tidak mengkonsumsi obat-obatan atau tidak mempunyai gaya hidup yang sehat. Ya, misalkan punya diabetes tapi nggak pernah kontrol ya, gulanya terus tinggi terus, nggak pernah minum obat. Punya darah tinggi tapi nggak pernah kontrol juga, nggak pernah minum obat, sukanya makan yang asin-asin, ya pasti Sama aja. akan meningkatkan resiko terus ini. Yang namanya plak tadi pasti akan semakin membesar dan resiko untuk pecahnya juga semakin besar. Kayak balon itu semakin besar maka semakin mudah pecah. Jadi yang saya pahami di sini adalah bahwa kita tidak bisa membersihkan plak-plak itu ya dok ya, tapi kita Ya, menjaga supaya tidak pecah itu tidak tadi pecah. ya. Iya. Jadi Oke. seperti itu. Nah itu dengan tadi itu semuanya, dietnya, olahraganya, ya obat-obatan, kontrol rutin, ya cek lab rutin, nah berkala jadi gitu. Jadi dalam Terus- artian jantung koroner ini tetap nempel di kita dok Iya, kalau sudah jadi kena jantung seperti- koroner iya. dok. Aduh. Dengan kata lain seperti itu. Ya mau tidak mau kan karena sudah ada plaknya kan itu. Ya, sudah ada Jadi yang plaknya. bisa dilakukan cuma menjaga itu Iya, aja menjaga tadi itu, ya. iya. Oke, dengan pola hidup yang sehat juga seperti itu ya. Oke nih dok, sudah ada yang tanya lewat BBM ini dok ya. Ada Mbak siapa ini? Mbak Gip gitu aja ya. Saya panggil Mbak Gip ya. Soalnya namanya gini dok, punya ini kayaknya restoran ini, rumah makan kambing ya. Ya habis ini kita ke sana. Ini nggak apa-apa dok, termasuk pencetus jantung koroner nggak dok? Oke deh, tapi ini pertanyaannya adalah mau tanya ini obat alami dari kolesterol tinggi itu apa aja ya? Soalnya saya sudah coba segala obat tapi reaksinya cuma sebentar. Takutnya kalau sudah terlanjur takutnya kalau sudah terlanjur takutnya ke arah jantung koroner dok. Minta kejelasannya ya. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Mbak Gips ya. Iya. Gimana dok? Jadi makanya tadi kita sampaikan pencegahan alami ya tanpa obat bagi orang-orang yang belum terkena jantung koroner ya. Ya tadi itu pola makannya harus pola makan yang sehat ya, yang kemudian banyak mengkonsumsi sumber-sumber antioksidan. Itu yang penting, antioksidan. Kenapa? Karena seperti rokok, polusi ya, kolesterol tadi itu, gula ya, itu semuanya sifatnya oksidan yang merusak, sifatnya merusak. Antioksidan adalah yang menetralkan semua faktor tadi itu. Dan itu banyak ada pada tumbuh-tumbuhan dan banyak pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya, sehingga banyak sekali produk-produk alami yang untuk anti kolesterol itu pasti asalnya dari itu. Ya, banyak kan produk-produk gitu kan yang dari buah manggis, buah apa kan gitu kan banyak kan, mesti dari buah-buahan sama sayur-sayuran. Ya, kayak jadi gitu itu. ya. Ya. Dok, ini kan kalau kita belum terkena kolesterol lagi ya, jantung Jantung koroner. koroner, ya. Nah, tapi kalau sudah vonis terkena jantung koroner, apakah ada pengobatan alami, Dok? Pengobatan alami ya. Jadi kalau maksudnya obat yang alami gitu ya. Obat yang alami. Obat alami ya memang ya banyak ya mungkin ya, tapi mungkin saya nggak menyebutkan produk ya di sini ya. Jadi intinya memang tadi produk-produk obat-obatan alami yang dia banyak mengandung antioksidan itu. Entah apa itu dari jinten hitam atau dari manggis tadi itu dan seterusnya. Jadi intinya adalah melawan ya oksidan-oksidan yang ada atau radikal bebas ya kita katakan ya di dalam tubuh ini agar untuk menjaga tidak semakin rusak pembuluh darah itu, karena kan sudah terjadi plak, jadi gitu ya. Oke, ini bisa nggak dok jalan bareng gitu antara pengobatan yang herbal seperti itu sama dengan yang kimia istilahnya obat gitu ya? Bisa, bisa ya. Ya, selama memang nanti kan diberitahukan kepada dokter ya ahli jantung, selama memang komposisinya tidak kemudian istilahnya
mempengaruhi ya kerja obat yang dari dokter tadi itu. Boleh, enggak apa-apa. Jadi ya. Boleh minum dua-duanya, tapi mungkin ada ini ya, konsultasi sama dokter. Ya, untuk jadi memastikan ada saja. jadi ada jaraknya lah kadang Ya. gitu ya. Oke deh, semoga buat Mbak Gip tadi ya sudah jelas jawaban dari dokter Prima ya Mbak Gip ya. Ya boleh dicoba deh nanti ke sana ya ini dok ya. Habis ini sarapan ke sana. Oke dok, ini kalau apakah kalau sudah benar-benar terkena jantung koroner satu-satunya yang dilakukan adalah hanya pengobatan saja dok? Untuk ada terapi lain mungkin? Iya. Jadi makanya tadi kan ini holistik ya penanganannya, tidak hanya obat-obatan. Obat-obatan hanya salah satu aspek saja. Percuma ya orang itu minum obat rutin ya, tetapi pola hidupnya tidak sehat. Percuma. Jadi memang yang agak susah itu gitu dok ya, Iya. yang menerapkan hidup sehat itu loh. Jadi yang kadang, tidak cukup hanya obat-obatan. Ini yang penting diketahui. Ya. Jadi kalau obat rutin tetapi pola makannya bebas ya, tidak pernah berolahraga, maka hasilnya juga akan kurang maksimal, tidak maksimal, justru ya sia-sia obat itu. Olahraga yang paling tepat untuk penderita jantung koroner apa nih dok? Memang tidak boleh yang olahraga yang berat. Nah, Ya, itu tidak kan. boleh misalnya angkat berat gitu ya, Angkat enggak besi ya. gitu. Jadi olahraga yang sifatnya memang rileks ya. Jadi seperti misalkan jogging ya, itu boleh. Jadi jogging aja atau berjalan santai, jalan-jalan pagi itu sehari minimal 30 menit. Itu sudah cukup untuk menyehatkan jantung. Oke. Ya, tiap hari 30 menit saja. Itu sudah cukup. Tiap hari ya dok Ya, ya, tapi rutin tiap ya hari. dilakukan rutin. ya. Oke, iya. Memang agak susah isi dok ya. Oke deh, Sobat R, ini masih ada sedikit kesempatan yang bisa dimanfaatkan sama Sobat RFM. Mungkin bisa tanya ya, sudah ada telepon, coba kita angkat dulu ya. Halo, selamat pagi. Oke, terputus, bisa dicoba kembali. Nggak tahu, mungkin kehabisan pulsa kali ya dok ya. Oke, dok, ini untuk jantung koroner, biasanya yang paling umum ini menyerang usia berapa nih dok? Yang ada Iya. yang saat ini? Jadi untuk penyakit jantung koroner ini paling sering itu menyerang usia di atas 40 tahun. Ya. 40. Ya, sehingga makanya kemudian kenapa orang-orang yang sudah berusia 40 tahun ke atas itu disarankan untuk kemudian cek rutin ya, check up ya, medical check up rutin ya, untuk mendeteksi ya faktor-faktor risiko secara dini. Misalkan ternyata punya kadar gulanya tinggi. Itu bukan kemudian vonis, belum ya, artinya bisa dikontrol gitu loh. Ya. Atau ternyata setelah dicek kadar kolesterolnya kok tinggi, maka harus diubah pola makannya, kan akhirnya tahu orang itu. Tapi kalau nggak pernah cek, ternyata kolesterolnya tinggi, gulanya tinggi, maka akan berjalan terus dan itu akan tiba-tiba nanti akan sakit dadanya lah. Ini sudah berarti sudah kena. Iya, tapi Sehingga agak budaya telat. yang ada di masyarakat adalah ketika kita tidak merasakan sakit. keluhan apa-apa, Nah. kenapa kita harus check up gitu? Iya. Atau kadang gini, wes nggak check up nggak ada penyakitnya tambah aduh ngeri aku wes gitu. Ya, makanya memang ini satu paradigma yang memang harus kita ubah bersama ya di masyarakat, bahwasannya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi kalau sudah muncul sakit ya sudah, itu berarti sudah terkena vonis, berarti kena vonis ya punya sakit jantung, kemana-mana juga punya sakit jantung, nggak bisa beraktivitas yang biasa seperti pada umumnya. Kalau orang lain bisa lari lari kencang selama lama gitu ya, dia nggak bisa. Lari di tempat aja. Yang lainnya bisa bekerja maksimal, dia nggak bisa karena Gitu ya, keterbatasan memang punya penyakit jantung Koroner itu sehingga tadi kalau ya. penyakit jantung koroner itu memang terbatas, akan mengganggu kehidupannya sehari-hari. Iya, secara ini ciri-cirinya gimana dok kalau kena jantung koroner? Apa yang mudah letih, lesu atau Iya. kayak gimana gitu? Itu gini ya, jadi ada perbedaan, ada yang dinamakan sebagai jantung lemah tadi ya kalau orang awam itu ya. Itu memang cirinya adalah aktivitas berat sedikit ngongsrong. Nah, ngongsrong itu kan gitu ya. Iya. Jadi nafasnya berat gitu ya, tapi tidak ada nyeri dadanya. Nah, itu berarti pembuluh darahnya tidak ada masalah, cuman kerja jantungnya yang memang fungsinya menurun, jadi gitu. Biasanya karena hipertensi yang lama. Ya, Oke. jadi gitu. Itu namanya jantung lemah. Kalau mudah Kadang kan lelah, biasanya mudah yang ngongsrong. keringetan itu termasuk juga nggak? Bisa jadi itu Apa, salah tangan itu satu loh ya? bisa jadi itu gejala dari jantung lemah itu. Ya, walaupun tidak selalu ya. Saya katakan tidak selalu karena memang ada kelainan itu yang memang
sering berkeringat di telapak tangan dan telapak kaki. Ya, itu bukan jantung lemah. Ya, jadi memang ada kelainan yang seperti tapi itu. nggak selalu. Tidak ya, selalu. Dok, ya. Memang jantung lemah bisa diikuti dengan berkeringat ya. Berkeringat dingin itu ya. Iya. Oke. Nah, ngomong soal medical check up sendiri di Rumah Sakit Gatul ini ada ya. Ada, Mbak. Kebetulan kalau pengen hari apa aja dan jam berapa nih? Kebetulan ini kalau di Gatul mulai 1 Agustus sampai akhir September ya, kita ada paket Merdeka, Mbak. Oh, iya, dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan RI ya. Merayakan ini hari kemerdekaan Indonesia. Iya. Harganya juga murah, Mbak. Ini benar-benar paket hemat. Kita ada 400.000, di dalamnya itu ada pemeriksaan rekam jantung juga. Terus ada pemeriksaan gula darah puasa juga, ada kolesterol, ada trigliserid. Jadi kalau memang mau benar-benar check up yang lengkap dan harga terjangkau, datang aja ke Gatul. Itu bisanya kapan ini aja? Ini setiap hari, Mbak. Cuman nggak bisa langsung kalau nggak janjian terlebih dahulu. Telepon dulu ya? Iya, telepon dulu ke 0822 3085 7000. 0822 0822 3085 3085 0822 3085 7000. Ya bener kan? Ya. 0822 3085 7000 ya. Oke. Jadi telepon dulu di situ ya kalau mau medical dulu, check up dulu. Ya, janjian. Dan yang penting adalah puasa dulu karena ada pemeriksaan gula darah puasa. Oh, iya. Karena semuanya kalau pemeriksaan lab ditunjang dengan puasa hasilnya lebih akurat, Mbak. Oke, sip. Jadi makanya telepon dulu, paling nggak di sini kan kita tahu nanti hari apa bisanya, terus puasanya mulai kapannya, bisa diatur di situ jam ya. Kerja yang pasti bukan hari Minggu. Sabtu bisa masih ya? Sabtu bisa, pokoknya jangan malam, Mbak. Nanti Mbak Kuntilanak nggak bisa Sabtu malam mingguan juga dokternya nanti ya. Kita yang pasti bisa sih 24 jam kalau pemeriksaan lab, karena laborat kita 24 jam. Cuman kan ada beberapa pemeriksaan yang harus dilakukan di Poli Rawat Jalan. Dan di situ harus ada dokternya harus ada juga. Dokternya, dan jamnya juga terbatas kan, Mbak. Jadi saya sarankan jam kerja pagi hari lah, paling nggak sampai sore jam 3 jam 4 kita bisa melayani. Tapi itu tadi lebih dahulu perjanjian dulu, telepon dulu di 0822 3085 7000 Sobat R ya. Oke deh, Dok, ini yang terakhir nih, Dok ya. Pesan-pesannya buat Sobat RFM untuk agar tetap menjaga supaya terhindar dari jantung koroner apa nih, Dok? Silakan. Ya. Jadi sekali lagi jadi karena paradigma kita adalah mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Jadi kita upayakan diri kita masing-masing untuk mencegah dari penyakit jantung koroner ini. Cara yang paling ampuh adalah bukan dengan obat-obatan ya, tetapi dengan merubah gaya hidup kita. Ya, baik itu pola makan kita ataupun juga pola aktivitas. Ya, dan juga ada satu lagi faktor yaitu stres ya. Stres psikologis atau pikiran. Bisa juga. Itu termasuk dalam stres oksidatif yang itu juga mengganggu kesehatan pembuluh darah ya. Sehingga yang pertama adalah konsumsi makanan yang seimbang. Ya, tidak boleh terlalu banyak lemak. Lemak dikurangi, perbanyaklah sayur dan buah-buahan. Yang kedua, pola aktivitasnya adalah olahraga yang teratur ya, tiap hari. Ya, tidak boleh makannya banyak tapi kemudian tidak pernah olahraga. Akibatnya apa? Obesitas, ya, kegemukan. Nanti itu saya banget, Dok. Wah, ini ada yang tersinggung ini. Ya sebenarnya tersinggung juga sih, Dok, tapi nggak apa-apa deh. Paling nggak nyentil saya besok saya buat olahraga gitu ya, Dok ya. Jadi gitu ya. Nah, dan yang ketiga adalah manajemen terkait dengan stres psikis ya. Jadi jangan sampai kemudian terlalu stres ya. Itu juga akan berpengaruh terhadap kesehatan pembuluh darah. Ya, ini masalahnya saya juga stres, nanti ada makanan makan. Gitu. Jadi itu siklus gitu jadinya. Stres makanya tambah banyak gitu ya. Jadi intinya di sini adalah kemauan kita untuk bergaya hidup sehat itu tadi ya, Dok ya. Kuncinya di situ. Jadi itu ya. Itu lebih murah loh Sobat R daripada nanti kalau sudah kena jantung koroner. Nah, ini pastinya juga akan lebih mahal lagi lah istilahnya perawatannya kayak gimana ya. Oke, terima kasih banyak Dokter Prima, Mbak Christine juga ya. Untuk kedatangannya, semoga saja perbincangan kita pagi hari ini bisa memberikan ini ya ilmu kepada Sobat RFM juga untuk lebih bergaya hidup sehat lah, sadar seperti itu ya. Saya juga, Dok.
Iya. Terima kasih Dokter Prima, Mbak Christine saya tinggalkan ya. Oke Sobat RFM, itu tadi obrolan kita bersama Dokter Prima dan Mbak Christine dari Rumah Sakit Gatul Mojokerto. Semoga saja bermanfaat pastinya. Dan kalau mau melakukan medical check up juga bisa datang ke Rumah Sakit Gatul Sobat R ya, yang ada tiap hari. Tapi ya itu tadi harus telepon dulu di 0822 3085 7000. Oke, dari Keranggan 5 nomor 52 di Kota Mojokerto, saya Hana Widianti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.